A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mitos. Cerita ini ditulis oleh autor Naci. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Lam, ada yang kerasa aneh ndak sama badanmu? Misalnya perutmu nyeri atau ngilu gitu. Mbak Tri menatapku lekat. Ndak mbak, memang kenapa? Aku membuka mata yang tadi sempat terpejam. Ndak apa-apa Lam, cuma takut. Rahimu luka waktu tangan Bahmi masuk merogoh ari-arimu yang lengket. Jelas Mbak Tri. Aku sebenarnya pengen bawa kamu ke bidan hari ini Lam, untuk benar-benar memastikan kondisimu baik-baik saja. Tapi bidannya bilang lagi ndak ada di rumah. Dia lagi ikut diklat. Mbak Tri mengelus rambutku lembut. Ya wes, besok saja mbak. Aku tersenyum ke arah mbak iparku itu. Aku belum tenang kalau belum bawa kamu periksa ke bidan Lam. Terlihat raut khawatir di wajahnya. Ndak usah khawatir mbak, aku ndak apa-apa kok. Ucapku berusaha menenangkan Mbak Tri. Tri, kamu dicariin suamimu, teriak mertuaku dari luar kamar. Aku tinggal sebentar ya Lam, pamit Mbak Tri. Mbak Tri segera bangkit, kemudian berjalan keluar, dan bergantian mertuaku yang masuk ke dalam kamar. Lam, kalau pengen apa-apa ngomong ya, ndak usah malu atau sungkan. Mertuaku mendekati ayunan, kemudian membenarkan selimut bayiku. Sebenarnya Nilam pengen ke kamar mandi bu, jawabku pelan. Ya wis, ayo ibu antar. Mertuaku membantuku berdiri, kemudian memapahku pelan. His, jalannya jangan mengangkang begitu, kakinya dirapetin. Pelan-pelan aja ndak apa-apa jalannya, ucap mertuaku sambil terus memapahku. Aku berjalan pelan ke kamar mandi, sangat pelan, karena saat aku melangkah lebar, mertuaku akan langsung memprotes dan menyuruhku kembali berjalan pelan. Sampai sini aja bu, biar Nila masuk sendiri, pintaku dengan nada halus. Begitu sampai di pintu kamar mandi. Ndak apa-apa, ibu antar sampai dalam, ndak perlu malu, jawab mertuaku tegas. Dan akhirnya aku dipapa sampai masuk ke dalam kamar mandi. Kamu mau ngapain? Ibu mertuaku langsung menarik tubuhku saat aku akan berjongkok. Aku terkejut sekaligus bingung. Nila mau pipis bu, ucapku singkat. Berdiri saja, ndak perlu jongkok. Jawaban ibu mertuaku membuatku semakin terkejut. Kalau mau pipis atau buang hajat, berdiri saja, biar anumu ndak semakin lebar robeknya, jelas mertuaku. Akhirnya aku hanya bisa menurut, pipis sambil berdiri. Ternyata begitu banyak aturan yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh wanita yang baru melahirkan. Dan itu semua baru aku ketahui sekarang.
Sore hari, Mbah Mi datang ke rumah untuk memandikan bayiku. Menurut tradisi, Mbah Mi memiliki kewajiban untuk mengurusku dan bayiku selama 36 hari ke depan. Aku baru tahu kalau ternyata hitungan selapan untuk bayi itu adalah 36 hari, bukan 40 hari. Mbok kira hitungan orang meninggal. Kalau bayi selapan itu, ya berarti 36 hari, bukan 40 hari. Begitu ibu mertuaku menjelaskan. Aku terlebih dahulu pergi mandi, dibantu oleh Mbak Tri. Sebak air hangat yang dicampur dengan air rebusan daun salam, daun jambu dan juga sereh sudah tersedia di kamar mandi. Ini kursi buat apa, Mbak? Tanyaku mengernyitkan kening saat melihat sebuah kursi plastik diletakkan di kamar mandi. Buat kamu duduk. Dah mungkin toh kamu berjongkok saat mandi. Mbak Tri memapahku pelan, kemudian membantuku untuk duduk. Aku ini memang tidak setuju dengan beberapa cara dan tindakan yang dilakukan para haji. Tapi kalau tradisi lain yang menurutku masih ada manfaatnya, ya tetap bakal aku ikuti, ucap Mbak Tri pelan. Mbak Tri mulai memakaikanku lulur beras kencur, kemudian menggosoknya pelan. Aku itu dulu juga dibantu para haji sewaktu melahirkan. Mbak Tri mulai berceloteh. Aku mendongak, menatap Mbak Tri yang masih dengan telaten meluluri badanku. Ucapannya barusan berhasil membuat keningku berkerut. Aku ini sudah pernah melahirkan, Lam. Tepatnya 3 tahun yang lalu. Tapi sayangnya bayiku tidak mau diemong. Seminggu setelah dia lahir, dia demam, lalu kejang. Jelas Mbak Tri. Aku benar-benar terkejut dengan penuturan Mbak Tri, sampai tidak tahu harus bereaksi apa. Bukannya dibawa ke bidan atau rumah sakit, ibu dan bapak malah membawanya ke rumah Mbah Mi. Katanya kena sawan. Mbak Tri mengguyur badanku dengan segayung air hangat. Dan kamu tahu apa yang dilakukan Mbah Mi, Lam? Tanya Mbak Tri menghentikan gerakannya. Aku menatapnya lekat sambil menggeleng pelan. Mbah Mi memberi bayiku kopi hitam. Menurutnya, itu bisa mencegah bayi terhindar dari stip akibat panas tinggi. Aku yang waktu itu masih sangat awam tentang pengetahuan ilmu medis, hanya bisa menurut. Mata Mbak Tri mulai berembun. Tanpa aku tahu kalau ternyata itu justru bahaya buat bayi. Ujung mata Mbak Tri nampak basah. Terlihat sekali raut kesedihan di wajah Mbak iparku itu. Aku bisa membayangkan seperti apa rasanya harus kehilangan bayi yang belum lama dilahirkan. Pasti sangat sakit. Dan tidak lama setelah pulang dari rumah Mbah Mi, bayiku langsung tidak ada, Lam. Ucap Mbak Tri sangat pelan. Bahkan lebih tepat disebut sebagai gumaman. Aku refleks menutup mulutku yang menganga. Jujur, selama setengah 5 tahun menikah dengan Mas Johan dan tinggal di rumah ini, tak sedikit pun aku pernah mendengar tentang cerita kematian bayinya Mbak Tri. Apa mungkin luka mereka begitu dalam hingga memutuskan untuk mengubur semua itu dan menutupnya rapat-rapat? Mungkin mereka khawatir luka lama akan kembali menganga jika cerita itu kembali terbuka. Apakah ini alasan Mbak Tri selalu nampak berseberangan dengan Mbah Mi? Ternyata ada peristiwa pahit di balik semua sikap dinginnya itu. Jadi itu alasannya kenapa Mbak Tri melarangku untuk lahiran ke dukun beranak? Tanyaku. Mbak Tri mengangguk pasti, kemudian kembali mengguyur badanku.
bukan suuzon atau bagaimana Lam. Mungkin meninggalnya bayiku memang sudah ketetapan dari Allah. Tapi apa salahnya jika kita mawas diri? Aku cuma ndak pengen apa yang terjadi sama bayiku menimpa bayi yang lain. Mbak Tri melirik ke arah samping kami. Ternyata di sana ada Mbah Mi yang sedang memandikan bayiku. Lagi pula, zaman sekarang ilmu medis sudah modern. Sudah banyak bidan yang masuk ke pelosok-pelosok desa. Dan ternyata banyak tradisi orang tua zaman dulu yang justru berseberangan dengan penjelasan ilmu medis. Lanjut Mbak Tri. Memang tidak semua, tapi ada beberapa. Kita sendiri yang harus pandai memilah mana yang kira-kira hanya sekedar mitos dan mana yang memang benar-benar ada manfaatnya. Mbak Tri kembali melirik ke arah samping di mana Mbah Mi berada. Aku memperhatikan Mbah Mi yang sedang mendandani bayiku, dan seperti biasa tak lupa Mbah Mi meletakkan uang logam di pusarnya. Ndak usah dipakein duit, juga ndak apa-apa toh Mbah, celetuk Mbak Tri yang sedang membantuku memakai centing. Mbah Mi tak menjawab. Mungkin enggan berdebat dengan Mbak Tri karena tak ingin membuat keributan di rumah ini. Mbak, aku memberi isyarat dan setengah memohon padanya untuk tak protes pada tindakan Mbah Mi. Lengang, hanya terdengar sesekali suara ringikan bayiku saat Mbah Mi membedongnya. Setelah selesai membantuku berpakaian dan menaikkanku ke atas tempat tidur untuk kembali senden, Mbak Tri cepat-cepat keluar. Mungkin dia tak ingin berlama-lama satu ruangan dengan Mbah Mi, atau ada alasan lain. Entahlah, hanya Mbak Tri saja yang tahu. Makan dulu Lam. Ibu mertuaku masuk ke dalam kamar sambil membawa sepiring nasi dan semangkuk sayuran bening dan daun katu, serta 2 potong tempe bakar. Aku benar-benar tak berselera makan saat melihat menu yang diberikan oleh ibu mertuaku. Apakah memang hanya seperti ini makanan yang bisa dan boleh dimakan oleh wanita yang baru melahirkan? Nantilah Bu, Nilam belum lapar. Aku menggeser bokongku yang sudah terasa panas. Padahal aku baru saja duduk. Mungkin karena belum terbiasa. Jangan nunggu nanti, mumpung bayimu anteng. Kalau nanti bayimu sudah rewel, udah sempat makan lagi. Ibu mertuaku menyodorkan piring padaku. Bu, maaf. Apa ndak ada menu yang lain selain bening katu dan tempe bakar? Tanyaku pelan. Lah kamu maunya makan apa? Celetuk Mbah Mi tiba-tiba. Ndak usah minta yang aneh-aneh. Itu sudah bagus bening katu sama tempe, supaya asimu banyak. Mbah Mi menatapku sinis. Wong baru melahirkan kok banyak protes. Terima saja apa yang dikasih sama mertuamu. Ndak mungkin toh dia ngasih yang jelek. Sudah pasti yang bagus yang dikasih. Lanjut Mbah Mi sambil tetap menatapku sinis. Orang yang baru melahirkan itu ndak boleh makan sembarangan Lam. Karena apa yang kamu makan akan menjadi ASI. Kalau kamu makan pedas, ya nanti bayimu juga bisa kepedesan. Ujung-ujungnya nanti bisa diare. Terang mertuaku. Itu ndak sepenuhnya benar Lam. Mbak Tri masuk dan membuat kami sedikit terkejut. Tangannya memegang piring. Entah apa isinya. Maksudmu opo Tri? Jangan ngasih pemahaman yang jeleneh sama Nilam. Mbah Mi,
menatap Mbak Tri tajam. Mana ada gizinya? Mana ada gizinya? Kalau Nilam cuma makan bening katu sama tempe bakar saja. Mbak Tri mendekat, kemudian memasukkan telur goreng dari piring yang dia bawa ke piring yang aku pegang. Ini telur bebek, bagus untuk kualitas asimu, lanjut Mbak Tri, kemudian duduk di sampingku. Orang yang baru melahirkan itu nggak boleh makan yang amis-amis dulu, nanti asimu ikut amis. Mbah Mi merebut piring dari peganganku. Kata siapa Mbah? Justru telur itu bagus, supaya asi yang keluar kental, nggak encer. Mbak Tri balik merebut piring dari tangan Mbah Mi. Dikasih tahu kok malah ngeyel. Aku ini sudah lama mengurus orang melahirkan. Lebih tahu aku daripada kamu. Mbah Mi kembali hendak mengambil piring dari tangan Mbak Tri. Tapi dengan pelan, Mbak iparku menangkis tangannya. Zaman sudah maju Mbah. Sudah banyak pengetahuan tentang ilmu medis yang menyebar dan diketahui. Jangan memaksakan sesuatu yang dulu dipercaya pada kami, karena belum tentu itu ada manfaatnya. Mbak Tri menyerahkan piring itu padaku. Makanlah Lam, ndak apa-apa kok. Masalah asi yang amis gampang, nanti kamu minum jamu kunyit asam aja. Yang terpenting itu gizi buat kamu sama bayimu. Yang lainnya pikir carry. Mata Mbak Tri melirik ke arah Mbah Mi. Sekarap Mutri, nanti kalau bayinya Nila muntah-muntah dan tidak mau nyusu, kamu tanggung saja sendiri sih. Aku pamit. Ketus Mbah Mi, kemudian melangkah keluar. Ibu mertuaku menatap Mbak Tri tegang. Mungkin beliau ingin memarahi putrinya itu, tapi tak enak padaku. Akhirnya, ibu mertuaku memilih keluar mengikuti Mbah Mi. Nggak usah diambil hati Lam, mereka memang begitu. Belum bisa menerima perkembangan dan kemajuan zaman, lirih Mbak Tri. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa berucap sepatah kata pun. Malam harinya, suasana rumah menjadi ramai karena banyak kaum laki-laki yang datang. Sesuai tradisi, setiap kali ada orang yang melahirkan, maka tanpa menunggu disuruh ataupun diundang, mereka akan datang untuk jagongan atau muyen. Biasanya mereka akan melek sampai pagi sambil bermain kartu. Tujuannya untuk menjaga ibu dan bayi dari hal-hal mistis yang berusaha mengganggu. Tentu kami sebagai tuan rumah berkewajiban untuk menyediakan kopi atau teh dan beberapa makanan sebagai cemilan untuk rombongan laki-laki. Aku sendiri antara percaya dan tidak, tapi aku mencoba untuk tetap menghormati tradisi tersebut tanpa berniat untuk menolak ataupun protes. Lam, jangan lupa taruh gunting sama kaca di bawah bantal bayimu, pesan ibu mertuaku saat masuk ke kamar sambil membawa semangkuk jagung yang sudah digongseng. Tidak perlu, aku sudah taruh Al-Quran kecil di samping bayi Nilam, celetuk Mbak Tri yang dari tadi menemaniku. Jangan membantah Tri, apa salahnya mengikuti anjuran orang tua zaman dulu, tegas mertuaku berujar. Kalau bener ya aku udah bakalan bantah toh Bu. Masa masih bayi kok dikasih gunting sama kaca? Kalau ndak sengaja gunting itu tertusuk atau kaca itu pecah, bagaimana? Apa malah ndak bahaya? Jawab Mbak Tri tak kalah tegas. Orang tua zaman dulu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Setiap hal yang diwajibkan
pasti memiliki arti dan tujuan tersendiri. Mertuaku mendekat, kemudian menyerahkan mangkok berisi jagung itu padaku. Tapi tidak semuanya toh Bu, sanggah Mbak Tri. Wis, ndak usah jawab omongan ibu terus. Kamu ke dapur saja, bantu nyiapin kopi sama cemilan buat orang yang muyen. Biar Nilam, ibu yang nemenin, ujar mertuaku, memberi perintah pada anak perempuannya. Mbak Tri melangkah keluar. Setelah sebelumnya bibirnya menggerutu, bayi parku itu memang paling tidak bisa membantah perintah ibunya. Kalaupun ucapan atau perintah mertuaku tidak sejalan dengan pemikirannya, Mbak Tri hanya akan diam, kemudian melengos pergi. Bu, ini jagungnya buat apa? Tanyaku heran, sambil memperhatikan butiran jagung kosong yang ada di dalam mangkuk. Buat dimakan. Itu bagus buat ngelancarin asimu, jawab mertua, sambil mengganti popok bayiku yang ternyata sudah basah. Ini bisa dimakan Bu, apa ndak bahaya? Celetuku. Yo ndak toh, itu kan cuma jagung, bukan gotri. Kalau gotri yang kamu telan, baru bahaya. Nada mertuaku sedikit meninggi. Aku menatap butiran jagung gosong itu. Walaupun tak terlalu hitam, tapi bau gosongnya sangat menyengat. Jangan cuma dipelototin Lam, dimakan, ucap mertuaku tegas. Akhirnya, dengan amat sangat terpaksa, aku memakan jagung gosong itu, diiringi oleh tatapan menghujam dari ibu mertua. Perselisihan tentang hal-hal kecil di antara Mbah Mi dan Mbak Tri terus terjadi. Ada saja hal-hal yang tidak cocok di antara mereka. Mbak Tri juga sudah membawaku pergi kontrol ke bidan. Dan alhamdulillah, kondisiku serta bayiku sehat dan baik-baik saja. Makan dulu Lam. Mbak Tri memberiku sepiring nasi dan lauk bening bayam serta ikan gabus yang digoreng. Aku sangat bersyukur dengan keberadaan Mbak Tri di sini. Walaupun suamiku tidak bisa pulang karena tidak berhasil mendapatkan cuti, tapi perlakuan keluarganya padaku sangatlah baik. Kadang aku merasa kalau aku ini bukan menantu mereka, tapi sudah seperti anak serta saudara sendiri. Mbak, ini nasinya masih panas, ucapku pelan sambil meniup nasi itu. Ndak apa-apa, makan saja. Ndak ada pantangan soal nasi panas atau dingin. Mbak Tri menyeruput cendol yang tadi dibawanya. Tapi kata ibu sama Mbah Mi, nanti bayi kita panas dalam kalau kita makan nasi panas. Aku sedikit menekuk ludah saat melihat Mbak Tri menyeruput cendol itu. Ndak usah terlalu dipikirin Lam, sama aja lah. Yang penting makan dan ada gizinya buat bayimu. Mbak Tri meletakkan gelas cendolnya yang masih berisi setengah di meja sampingku. Kenyangin makannya Lam, jangan sampai keponakanku rewel karena asimu ndak cukup buat dia kenyang. Mbak Tri mengelus pipi bayiku. Nama keponakanku ini siapa Lam? Jangan bilang kalau kamu belum nyiapin nama buat dia. Belum tahu Mbak. Katanya Papa mau ngomong dulu sama Mbah Mi, minta supaya dicarikan nama yang bagus untuk bayiku. Jawabku pelan sambil mulai menyuapkan nasi ke dalam mulut. Jangan Lam, mending cari nama sendiri. Nggak usah minta dicariin Mbah Mi. Memang kenapa Mbak? Tanyaku sedikit heran. Kalau Mbah Mi yang carikan nama, pasti tidak jauh-jauh dari lahir alias wetonnya.
Kalau wetonnya legi, nanti dikasih nama Legina dan Legian. Kalau wage, biasanya Wagian atau Wagino. Mbak Tri terkekeh, merasa geli dengan ucapannya sendiri. Tapi kan setiap nama pasti ada artinya, Mbak. Aku menimpali. Ya, kalau itu pasti. Tapi terserah kamu, Lam. Aku tidak akan melarang atau menyarankan. Soalnya itu kan bayimu. Mbak Tri kembali mengelus pipi bayiku. Tri. Terdengar teriakan ibu mertuaku memanggil Mbak Tri. Aku tinggal ke belakang sebentar, Lam. Mbak Tri berlalu pergi, meninggalkan aku sendirian di kamar. Aku meletakkan piring di meja sebelahku setelah selesai makan. Tak sengaja, piringku menyenggol gelas berisi cendol milik Mbak Tri tadi. Aku menelan ludah karena tenggorokanku terasa kering setelah melihat butiran cendol yang bertumpuk. Cendol yang bertumpuk di bagian bawah gelas. Belum lagi bau khas gula merah yang dicampur santan dan daun pandan benar-benar menggugah seleraku. Minum dikit ndak apa-apa kali ya, bisikku pelan dan bersiap mengambil gelas cendol itu. Aku melihat sekeliling, memastikan bahwa tidak ada orang yang memergoki tindakanku. Tapi memang mungkin hari apesku. Mbah Mi tiba-tiba saja masuk ke kamar saat aku menenggak cendol itu. Astaga, Nilam! Teriak Mbah Mi kencang. Aku begitu terkejut sampai tanpa sadar gelas cendol itu terlepas dari genggamanku dan jatuh pecah berserakan. Sedangkan cendol yang ada di dalam mulutku langsung menyembur keluar. Baru kemarin aku pesenin kalau ndak boleh minum cendol. Hari ini malah kamu langgar. Mbah Mi berjalan cepat mendekatiku, disusul ibu dan bapak mertua, serta Mbah Tri yang ikut masuk ke dalam. Ada apa, Mbah? Tanya ibu mertua nampak khawatir. Ini menantumu. Sudah dipesenin jangan minum cendol, tapi tetap saja masih minum. Mbah Mi menatapku sinis sambil mengarahkan telunjuknya ke wajahku. Alah, Mbah, cuma masalah cendol saja kok dipermasalahkan. Sampai histeris begitu. Mbak Tri yang berdiri di dekat pintu mengomentari. Diam, Tri, ndak usah banyak komentar. Ibu mertuaku menengahi. Begini nih, kelakuan anak zaman sekarang. Dikasih tahu yang bagus, malah selalu membantah. Kali ini tatapan tajam Mbah Mi tunjukkan pada Mbak Tri. Kan yang penting ndak kebanyakan, Mbah. Masalah mitos ndak usah terlalu dipercayalah, sergam Mbak iparku itu. Ya sudah, terserah kalian. Kalau nanti anaknya Nila merintil dan banyak seperti cendol, jangan salahkan aku, ucap Mbah Mi. Kemudian keluar masih dengan kondisi emosi. Mitos aneh begitu kok ya masih dipercaya, jawab Mbak Tri pelan. Kemudian bercongkok dan memunguti pecahan gelas di lantai. Sedangkan bapak dan ibu mertuaku hanya diam, sambil sesekali memandang ke arahku. Gara-gara cendol, aku diamuk oleh Mbah Mi. Tapi benarkah mitos mengenai cendol itu? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.